Dewa tertinggi. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar ketika mereka menyadari kekuatan yang dahsyat ini, karena kekuatan ini sangat menakutkan, dan merupakan kekuatan yang berada di level tertinggi dewa. Sesaat kemudian, seorang pria mendarat, dan ketika mereka melihatnya, mereka sangat gembira. Guru, Laut Merah, Tianlanzi, dan Dan Xingzi berteriak bersamaan. Tanpa diduga, Wu Chen adalah guru dari ketiganya. Tianlanzi, Hong Hai, dan Dan Xingzi, apakah kalian semua baik-baik saja? Tanya Wu Chen. Saya ingin bertemu dengan Anda, guru. Ketiganya berlutut. Bangun. Terima kasih, Tuan. Ketiganya berdiri dan menatap guru mereka. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Wu Chen, apakah itu Anda? Pada saat ini, dua wanita cantik keluar dari kerumunan, menatap Wu Chen, menatapnya dari atas ke bawah, dan merasa tidak percaya. Wu Chen berkata, Ryu King, Qingzu, benar. Ini aku kembali. Sudah dipastikan bahwa kedua wanita itu menangis karena gembira. Mereka mengira Wu Chen tidak akan pernah terlihat dalam kehidupan ini, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari untuk bertemu lagi. Dan Shen, melihat Wu Chen, orang lain juga sangat senang. Dan Shen, alkimia miliknya, luar biasa, dan sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, mencapai alam dewa tertinggi, yang telah menambah sedikit bantuan untuk perjuangan mereka melawan ras asing. Namun, bagi mereka, kejutan itu tampaknya belum berakhir. Tiba-tiba, ruang yang tidak jauh itu meledak, dan dua orang keluar dari sana. Mata semua orang melihat ke masa lalu. Kedua wanita ini sangat cantik. Ketika Wu Chen melihat mereka, dia terkejut, dan kemudian dia terkejut. Sun Yan, kamu kembali. Ya, itu Sun Yan. Adapun wanita lain, Wu Chen belum melihatnya. Dia hanya merasa familiar. Ya, aku juga kembali. Sun Yan mengangguk dan sangat senang melihat semua orang di sana. Aku hanya peduli dengan saudari Sun, tetapi mengabaikan keberadaan orang lain. Wanita lain mendengus dingin dan sangat tidak puas dengan Wu Chen. Wu Chen buru-buru menatapnya dan berkata, maaf, apakah Anda? Yang lain juga menatapnya, mengatakan bahwa mereka belum pernah bertemu dengannya dan tidak mengenalnya sama sekali. Sun Yan terkekeh dan berkata, Wu Chen, kamu tidak ingat. Dia adalah api suci Sugu, saudari Xiaogu. Api hampa. Mendengar ini, Wu Chen segera menjawab. Bagaimana mungkin dia tidak mengingatnya? Xiaogu, ketika kamu tumbuh dewasa, kamu hampir tidak mengenalinya. Jangan menghadapi api suci Sugu, mendengus dua kali, tidak ingin menjawab. Wu Chen tiba-tiba merasa sedikit besar, dan bergegas menghampiri. Setelah sekian lama berbicara manis dan membujuk, akhirnya dia membujuk. Ngomong-ngomong, Wu Chen, ini dia. Tiba-tiba, Sun Yan mengeluarkan cincin sumi dan menyerahkannya kepada Wu Chen. Apa ini? Setelah melihatnya, Wu Chen bertanya. Sun Yan berkata, memurnikan bahan obat yang dibutuhkan untuk pembuatan sendan. Apa? Ketika mereka mendengar ini, mereka semua terkejut. Tanpa diduga, apa yang ada di dalamnya adalah bahan obat untuk memurnikan pil buatan dewa. Namun, segera, mereka sangat gembira, karena mereka tahu bahwa pil dewa penciptaan dapat membuat dewa tertinggi menjadi pil kaisar agung. Jika dapat disempurnakan, maka di pihak mereka, mereka juga akan memiliki harapan untuk menghasilkan kaisar agung. Jadi, jika mereka ingin berurusan dengan ras yang berbeda, mereka akan memiliki pemahaman yang lebih besar. Wu Chen mengambilnya, melihatnya, dan kemudian melemparkannya ke Tianlanzi. Dia berkata, kalian bertiga, sempurnakan alkimia dewa untukku. Jika kalian tidak dapat menyempurnakannya, jangan panggil aku tuan nanti. Tidak ada waktu baginya untuk memurnikan ramuan suci, jadi tugas itu akan diberikan kepada Tianlanzi, Hong Hai, dan Dan Xingzi. Baik, Tuan, saya tidak akan pernah gagal memenuhi harapan Anda. Ketiganya setuju. Mereka mengikuti sang guru selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya bagi mereka untuk menguji pengetahuan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak ragu-ragu. Wu Chen, Anda memberi mereka tugas alkimia. Apa yang Anda lakukan? Saya menunggu kekacauan muncul, kata Wu. Ketika kekacauan Tianhe, apakah kekacauan Tianhe benar-benar akan muncul? Wu Chen berkata, saya tidak tahu, tetapi saya kira itu akan muncul.
Begitu dia mengatakan ini, cahaya ilahi yang cemerlang datang dari kedalaman alam semesta, seperti matahari saat fajar, menghilangkan kegelapan di ruang sekitarnya. Itu, mata semua orang tidak bisa tidak melihat ke masa lalu. Mereka tidak berkedip sama sekali. Cahaya ilahi ini, dengan kekuatan yang sangat besar, keluar dengan deras, yang mengejutkan semua orang. Kekacauan Tianhe, ini kekacauan Tianhe. Melihat ini, semua orang sangat terkejut. Tanpa diduga, kekacauan yang diisukan itu muncul. Namun, alis Wu Chen berkerut, karena dia merasakan ada napas kuat yang tak terhitung jumlahnya, yang bergerak ke arah itu. Napas ini menjijikkan dan memberikan firasat buruk. Alien. Segera, dia berpikir bahwa orang-orang ini, yang tidak mungkin orang lain, pastilah alien. Mereka telah pergi ke sisi lain sungai Chaotian. Ayo pergi juga. Sekarang setelah 5 kegagalan surga dan manusia telah tiba, saatnya untuk bertarung dengan ras lain. Ayo pergi dan bunuh semua cucu kura-kura lainnya. Ketika mereka mendengar kata alien, mereka menjadi marah. Mereka tidak akan pernah melupakan betapa kerasnya mereka dipukuli dan betapa kerasnya mereka dipaksa. Dalam perang pemusnahan, kita tidak tahu berapa banyak orang kuat yang tewas di tangan alien. Bahkan jika mereka pergi, alien tidak membiarkan mereka pergi. Kirim seseorang untuk mengejar dan membunuh mereka. Jika tidak, mereka memiliki lebih dari 10 kali lipat jumlah orang di sini. Pada saat berikutnya, mereka bergegas ke Chaos Tianhe. Apa yang mereka lihat adalah dunia lautan cahaya. Daerah ini penuh dengan cahaya. Itu sangat kontras dengan kegelapan di bagian lain alam semesta, dan bahkan lebih dari itu memicu hal yang luar biasa di sini. Kekacauan. Wu Chen menatap lautan cahaya di depannya dan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Chaos Tianhe. Itu adalah tempat paling misterius di seluruh alam semesta. Dulu, ada banyak orang kuat yang masuk, tetapi mereka belum keluar. Dikatakan bahwa jantung waktu, kepala 10 dewa, ada di dalam kekacauan. Namun, tidak jelas apa kebenarannya, karena tidak ada yang melihatnya. Kalian, setelah bersembunyi begitu lama, akhirnya bersedia muncul. Wu Chen juga ditemukan oleh orang lain. Mereka datang menemui mereka satu demi satu dengan rasa bercanda di mata mereka. Jangan liar, alien. Hari ini adalah akhir bagimu. Bunuh. Orang-orang ini sudah tidak sabar untuk waktu yang lama. Mereka telah ditekan begitu lama. Sekarang mereka akhirnya melihat ras asing. Mereka saling menatap. Kemudian mereka bergegas ke masa lalu dan membunuh ras asing. Sekarat. Tidak ada ambiguitas di antara orang-orang kuat dari berbagai negara. Mereka bergegas untuk bertarung dengan orang-orang ini. Tiba-tiba, terjadi kekacauan di lapangan. Wu Chen, kami juga sudah pergi. Sun Yan dan Yue Qingzu juga berencana untuk membantu di masa lalu. Wu Chen berkata, berjanjilah padaku, cobalah untuk tidak menyakiti Mu Xiaoyou. Mu Xiaoyou, siapa Mu Xiaoyou? Orang-orang bingung. Wu Chen berkata, Sun Yan, kamu seharusnya tahu bahwa ada tubuh Taiyin di halaman Beichen. Tubuh matahari. Sun Yan tertegun sejenak, dan memikirkannya dengan saksama. Dia ingat, kamu berbicara tentang gadis kecil itu. Ya, Wu Chen mengangguk. Sun Yan berkata, apakah kamu sudah melihatnya? Apakah kamu tahu seperti apa penampilannya sekarang? Di sini, Wu Chen konyol. Ketika dia bertemu dengan Mu Xiaoyou adalah seorang gadis kecil, seperti api suci Sugu. Sekarang setelah bertahun-tahun, itu pasti telah berubah. Apakah dia dapat mengenali semua orang ini, apalagi orang-orang ini, sama seperti api suci Sugu? Dia tidak mengenalinya pada awalnya. Di sini, perhatikan, mereka tidak dapat menahan diri untuk memutar mata mereka. Mereka bahkan tidak tahu seperti apa rupa orang-orang. Bagaimana cara memperhatikan mereka. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Cobalah untuk memperhatikannya. Bagaimanapun, Mu Xiaoyou bukanlah orang biasa, tetapi tubuh Taiyin. Ada beberapa tempat yang tidak biasa. Ayo, mari kita pergi. Dan mereka terbang, dan membunuh di tengah-tengah orang kafir. Wu Chen tidak membantu di masa lalu. Baginya, tugas pertamanya sekarang adalah menerobos kekaisaran. Kalau tidak ada seorang pun di sini yang dapat melawan kaisar dari negara lain. Kekacauan Tianhe, bantu aku membalikkan ruang. Wu Chen berteriak, menggunakan jembatan Naihe, menyerap kekuatan kekacauan Tianhe,
dan membantunya menerobos kekaisaran. Jembatan Nahe, ini adalah Dewa Langit dan Bumi, dengan kekuatan tertinggi. Hanya dewa ini yang dapat menyerap kekuatan kekacauan. Ingin menerobos kekaisaran? Mungkin tidak. Pada saat ini, ruang terbalik, kekuatan super pecah, menyapu dan terbuka, berdampak pada seluruh ruang. Kekuatan ini, super besar, membuat seluruh ruang hancur, dan tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu sama sekali. Wajah Wu Chen banyak berubah. Dilihat dari kekuatan pihak lain, itu melampaui tingkat dewa tertinggi. Jika tebakannya benar, itu pasti kaisar alien yang memberi kesaksian sebelumnya. Kemudian, seorang pria dengan mahkota emas dan kekuatan besar muncul. Ketika dia muncul, energi di ruang sekitarnya tampaknya diserap olehnya, seolah-olah dia adalah satu-satunya dewa sejati di alam semesta. Kaisar alien. Tidak diragukan lagi bahwa pria ini adalah kaisar agung dari ras lain. Kaisar itu menatap Wu Chen, menatap jembatan Nahe lagi, dan tertawa, hahaha, aku tidak menyangka akan melihat artefak keempat hari ini. Itu benar-benar pertolongan Tuan kepadaku. Wu Chen terdiam. Dia tahu bahwa Dewa Langit dan Bumi memiliki daya tarik yang besar bagi orang-orang yang sangat kuat, terutama bagi orang-orang kuat dari berbagai bangsa. Mereka selalu memiliki kebiasaan mengumpulkan Dewa Langit dan Bumi. Begitu mereka mengumpulkan semua dewa, dunia akan sepenuhnya tamat. Jembatan Nahe, kemarilah Kaisar. Kaisar agung dari ras yang berbeda berteriak keras, dan kekuatan besar keluar, berubah menjadi tangan besar, dan meraihnya ke Niho Qiao. Tanpa ragu-ragu, kekuatan Wu Chen dituangkan ke jembatan. Cahaya di jembatan melonjak. Ia mengeluarkan kekuatan super, bercampur dengan potensi menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Ia juga akan menyerang kaisar alien. Bang! Kekuatan super, saling pukul, tiba-tiba, area ruang yang luas terkoyak, energi yang tak ada habisnya, meledak, untuk menghancurkan seluruh ruang. Berani melawan. Kaisar agung dari ras yang berbeda itu sangat marah. Ia berteriak keras dan menunjuk. Dengan ujung jari ini, ruang besar di depan kita tiba-tiba runtuh, dan energi yang mengerikan meledak, membuat segalanya bergetar dan tidak dapat melawan. Wajah Wu Chen banyak berubah. Ia merasa bahwa ia telah terkunci sepenuhnya pada titik ini. Ia memiliki energi yang sangat besar untuk menghancurkan seluruh tubuhnya. Dansen, cepatlah ke dalam kekacauan. Orang tua ini akan memberikannya kepadaku. Tiba-tiba, gelombang energi yang kuat menyerbu ke sisi ini dan menghalangi jari kaisar asing itu. Gelombang ini adalah otak utama. Wu Chen tahu bahwa otak utama tidak mati, tetapi disembunyikan untuk menyembuhkan lukanya. Sekarang, 5 kegagalan surga dan manusia terbuka, dan penguasa legendaris dunia otak cahaya telah kembali. Siapakah aku? Ternyata aku dikalahkan oleh bawahanku miliaran tahun yang lalu. Kaisar agung dari berbagai bangsa membencinya. Master otak berkata, miliaran tahun yang lalu, konspirasi alienmu belum tercapai, sekarang, kau masih belum dapat mencapainya, membakar semangat. Tanpa ragu-ragu, otak utama langsung membuka jurus besar, semangat, yang merupakan hal paling berharga yang dipraktikkan oleh orang kuat tak tertandingi yang mencapai level tertinggi. Begitu semangat terbakar, itu akan hilang sepenuhnya. Adapun otak utama, dia sangat jelas bahwa serangan umum tidak dapat memainkan peran sama sekali bagi yang kuat di tingkat kaisar. Hanya membakar roh yang dapat memainkan peran. Jangan berpikir bahwa membakar roh berguna bagi kaisar. Baju zirah kaisar. Kaisar agung dari ras yang berbeda tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang di tubuhnya. Sepasang baju zirah tulang muncul, menutupi tubuhnya, membentuk perlindungan yang kuat, mengurangi kerusakan pada roh. Apa yang kamu tunggu? Masuklah ke kekacauan Tianhe. Kamu tidak memiliki jembatan lain. Kekuatan kekacauan Tianhe seharusnya tidak melukaimu. Saat bertarung dengan kaisar alien, otak berkata kepada Wu Chen. Baiklah, aku akan segera masuk dan memindahkan ruang. Otak utama akhirnya menyeret kaisar alien dan menciptakan peluang baginya. Tentu saja, Wu Chen tidak akan melewatkannya. Dia mendesak jembatan Nahe untuk menggunakan jalan luar angkasa dan menghilang dari sini dan memasuki sungai kekacauan. Penuh kebencian, melihat Wu Chen telah masuk, kaisar agung dari berbagai kelompok etnis menjadi marah, dan segera minum, melahap jiwa, mandril hantu, dan gigi serigala. Kalian masing-masing membawa api neraka,
bunga iblis, dan teratai hijau yang kacau ke sungai surga yang kacau. Kalian harus mengambil jembatan Naihe ke tangan kalian. Baik, Kaisar. Seketika, 3 orang kuat bergegas keluar dari ras alien. Mereka semua adalah dewa tertinggi. Masing-masing dari mereka memiliki benda suci dan bergegas ke sungai kekacauan. Sekarang, perang telah memasuki tahap yang sangat panas, dan semakin banyak orang kuat datang dari segala arah untuk bergabung dalam perang. Ini adalah pertempuran terakhir antara bangsa-bangsa, pertempuran hidup dan mati, yang menentukan nasib akhir alam semesta. Tidak peduli siapapun itu tidak dapat dihindari. Perang itu sangat kejam. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang jatuh, dan berapa banyak orang kuat yang hancur. Seluruh ruang dalam keadaan hancur, yang sangat mengerikan. Pertempuran antara Kaisar Alien dan Otak Utama juga merupakan momen kritis terakhir. Otak Utama mati-matian membakar roh dan ingin menimbulkan kerusakan berat pada Kaisar Alien. Namun, Kaisar Alien adalah kekuatan super di alam Kaisar Dewa, dan memiliki kekuatan yang benar-benar mengerikan. Bahkan jika dia membakar roh, sulit untuk melukainya. Meskipun perbedaan antara Kaisar Dewa dan Dewa tertinggi adalah satu langkah, sulit untuk melukainya. Tetapi celahnya tidak terhitung. Hahaha, hari ini, aku akan membunuhmu. Kaisar asing itu tertawa. Sekarang dia telah mengambil alih kendali mutlak. Kekuatan mengerikan telah mengalir keluar dan membombardir Otak Utama. Di bawah serangannya, Otak Utama telah dikalahkan. Ada banyak retakan di tubuhnya. Darah mengalir keluar dan mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Orang tua, hari ini, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Pada saat ini, Otak tiba-tiba meledak dari energi yang kuat, seluruh tubuh terbakar, menjadi api nyata tertinggi, bergegas ke Kaisar asing. Ini adalah pukulan paling kuat yang dia buat pada saat terakhir dengan kehidupan sebagai energi. Api nyata sedang menyala. Bahkan Kaisar Agung, dia tidak berani meremehkannya, karena takut terluka parah. Dalam menghadapi langkah seperti itu, bahkan Kaisar dari ras yang berbeda tidak dapat menahan diri untuk tidak menghadapi perubahan, yang merupakan perilaku orang gila. Semangat terbakar. Kaisar Agung dari ras yang berbeda minum dengan keras, tetapi juga membakar semangat yang tak berujung, menjadi energi yang agung, untuk menahan pukulan terakhir dari Otak Utama. Api itu, yang menyala sebentar, dalam energi besar roh Kaisar Alien untuk menghalangi, bagaimanapun, itu dikalahkan, secara bertahap padam. Otaknya goyah dan tubuhnya penuh dengan retakan. Serangan sebelumnya telah menghabiskan semua kekuatannya, dan rohnya sama. Dalam hal ini, bahkan orang biasa pun dapat membunuhnya. Yah, itu masih gagal. Otak Utama mendesah. Orang kuat di wilayah kekaisaran terlalu menakutkan untuk mengambil langkah itu. Bagaimanapun, dia sedikit lebih buruk. Ada semut di bawah lingkungan Kaisar. Kamu harus mati demi Kaisar. Kaisar Agung dari berbagai kelompok etnis berteriak, mengangkat tangannya, mengumpulkan sejumlah besar energi di atasnya, lalu menepuknya dengan satu tangan, dengan kekuatan super, menutupinya ke arah Otak Utama. Pada saat ini, Otak Utama menutup matanya, dan dia tahu bahwa dia akan hancur kali ini. Namun, saat itu, cahaya ilahi yang cemerlang keluar dari kekacauan, menyelimuti seluruh tubuhnya, membuat tubuhnya membaik dengan cepat, dan kekuatan sihir yang hilang mulai pulih. Ini, otak itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap dirinya sendiri, penuh dengan ketidakpercayaan. Kekacauan Tianhe, kekacauan Tianhe. Mata Kaisar Alien itu beralih ke kekacauan Tianhe. Secara alami, dia tahu bahwa cahaya ilahi tadi berasal dari kekacauan Tianhe. Ada orang-orang kuat di kekacauan Tianhe yang membantu otak. Pada saat ini, kekacauan Tianhe telah berubah, cahayanya melonjak, memancar kemana-mana, berdampak ke segala arah, sangat mengejutkan. Proses seperti itu, saya tidak tahu berapa lama itu berlangsung. Tiba-tiba, api yang menyala keluar darinya. Api ini, bercampur dengan energi yang kuat, terpancar dengan cepat, begitu kuat hingga tak terbatas dan mengerikan. Ini, Kaisar. Kaisar Alien dan otaknya terkejut. Tanpa diduga, seorang kaisar yang masih hidup akan keluar dari kekacauan. Sebuah era, Kaisar Yan akhirnya keluar. Ya, Yan Di yang datang ke sini. Setelah terperangkap dalam kekacauan selama setahun penuh, dia sekarang keluar dari masalah.
Suamiku, ayah, perawan kehampaan dan api suci Sugu bergegas ke Yandi. Nyonya, Millet, melihat kedua wanita itu, Yandi juga menunjukkan senyum di wajahnya. Hahaha, Kaisar Yan, kamu masih cukup cepat. Tawa yang hangat, dari kekacauan sungai, disertai dengan teriakan besar, ada energi super, tetapi juga meledak, sosok tinggi, perlahan-lahan muncul. Leluhur, ketika Sunyan melihat pria ini, dia juga terkejut, dan segera menjadi senang, karena ini adalah leluhurnya, Kaisar Sun. Kaisar Sun, kamu juga telah keluar. Tampaknya semua orang hampir sampai di sana. Meskipun Chaos Tianhe mengerikan, mereka adalah Kaisar Agung, yang berkuasa di level tertinggi. Bahkan Chaos Tianhe, mereka tidak bisa menganggap remeh mereka. Benar saja, beberapa saat kemudian, bayangan lain bergegas keluar. Bayangan ini, mengenakan jubah hitam, dipenuhi dengan energi yang kuat, tidak lebih buruk dari Kaisar Yan. Dapat dilihat bahwa ini juga orang yang berkuasa di level Kaisar. Leluhur, kali ini, bukan lagi manusia, tetapi ras yang berbeda. Orang ini, yang bukan orang lain, adalah Kaisar Agung dari ras mereka yang berbeda. Namanya Hei Pao, dan dia disebut Kaisar Hei Pao. Kaisar Hei Pao menatap Kaisar Yan dan Kaisar Sun, dan akhirnya tatapannya jatuh pada kaisar dari berbagai negara. Apakah kaisar telah muncul kembali di ras alienku? Kaisar berkata, aku telah melihat kaisar berpakaian hitam. Siapa namamu? Tanya kaisar berpakaian hitam. Kaisar berkata, Sungai Styx. Sungai Styx, bagus, bagus. Kaisar berjubah hitam mengangguk berkali-kali. Mereka memiliki lebih dari satu kaisar dari berbagai negara, dan kekuatan mereka meningkat 1 poin. Dia sangat senang secara alami. Raungan, sebuah nyanyian naga keluar dari kekacauan, dan kemudian naga emas bercakar 5 muncul dari kekacauan, membawa energi yang luar biasa dan menakutkan, dan mulai bergetar dengan cepat. Kaisar Naga, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah Kaisar Agung, Kaisar tertinggi dari keluarga naga, Kaisar Naga tertinggi. Selanjutnya, ada Kaisar Agung yang keluar dari dalam. Kemunculan setiap Kaisar Agung dapat menimbulkan respons yang sangat besar. Namun, orang-orang ini beruntung dapat melihat salah satu dari mereka di hari-hari biasa. Sekarang, mereka muncul bersama. Pemandangan seperti itu jarang terjadi sepanjang masa. Adapun pertarungan antar ras dan 10.000 ras, telah lama terhenti, dan mereka telah kembali ke kubu masing-masing. Sekarang, Kaisar Agung telah kembali, dan kekuatan utama perang tentu saja tidak akan beralih ke mereka. Baiklah, sekarang kita semua sudah hampir sampai di sini, akun lama kita juga harus diselesaikan. Kata Kaisar berpakaian hitam tiba-tiba. Kaisar Yan, Kaisar Sun, dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, 5 kemunduran surga dan manusia telah tiba, dan era ini telah berakhir. Alam semesta masa depan akan segera memasuki era baru. Masalah yang tersisa di masa lalu seharusnya sudah terpecahkan sekarang. Kalau begitu, mari kita fokus pada likuidasi. Kaisar Yan, Kaisar Sun, dan Kaisar Huang, mari kita berdiri di garis depan yang sama. Kaisar Yan, Kaisar Sun, dan Kaisar Huang saling memandang dan tidak memiliki pendapat. Mereka selalu berdiri di garis depan yang sama. Melihat Kaisar Naga berada di jubah hitam itu tentu saja tidak jatuh, berkata, Burung Nasar, Jubah Putih, Yuji, Ranwu, Jinlun, dan Sungai Styx, kemarilah. Orang-orang ini semua adalah Kaisar Agung dari berbagai negara. Mereka dulunya berasal dari berbagai negara. Sekarang, pada saat-saat terakhir, mereka secara alami akan bertarung di garis depan yang sama. Burung Nasar dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Mereka datang ke belakang jubah hitam dan berhadapan dengan Kaisar Long dan Kaisar Yan. Kaisar Long dan Kaisar Yan mengerutkan kening. Di pihak mereka, hanya ada 4 Kaisar Agung, sementara di pihak lain, ada 7 Kaisar Agung. Dari segi jumlah orang, mereka tertinggal. Namun, tidak hanya Kaisar tetapi juga 6 lainnya. Jika mereka dapat direkrut, mereka mungkin tidak dapat menempati keunggulan dalam jumlah. Hahaha, karena kita perlu membereskan, bagaimana mungkin aku kurang dari 6 cara? Kaisar Dewa 6 tertawa, pergi ke Kaisar Yan, berkata, Kaisar Yan, demi ketiadaan, aku akan membantumu kali ini. Terima kasih. Kaisar Yan berkata dengan penuh rasa terima kasih.
Di samping itu, perawan ketiadaan juga berkata, adik perempuan, terima kasih banyak untuk 6 saudara tertua di sini. Dewa 6 cara menatap perawan ketiadaan, dan ada panas di matanya. Jelas, dia tertarik pada perawan ketiadaan. Kakak nihilisme, 6 prasasti dewaku masih ada di sana. Perawan kehampaan berkata, selama ini, berkat 6 prasasti dewa dari 6 saudara tertua, aku bisa pulih. Baguslah. Dewa 6 jalan berkata kepada Yan, Yandi, jika kau mati nanti, kau akan menjadi adikku yang tidak berguna. Kaisar Yan berkata, 6, jangan khawatir, kita pasti akan menang. Semoga, 6, kau tidak cukup kuat. Kau tidak bisa meninggalkanku sendirian. Kaisar lain datang. Negara, peta negaramu masih ada di sana. Aku khawatir kau tidak akan mendapatkannya kembali. Dewa 6 jalan dan Kaisar. Sejujurnya, Kaisar negara yang agung. Perawan kehampaan berkata, jangan khawatir, saudaraku, aku telah menyimpan peta tanah dan negaramu dengan sangat baik. Tidak akan ada masalah. Aku yakin aku dapat yakin bahwa aku tidak memiliki saudara perempuan. Melihat bahwa 6 kaisar dewa dan kaisar negara menoleh ke Kaisar Yan dan Kaisar Long, sementara jubah hitam menoleh ke 4 kaisar yang tersisa, dia berkata, Mitos, pihak mana yang kamu pilih? Kaisar Mitos berdiri dan berkata, Saudara Heipao baik padaku. Aku harus berdiri di pihak Saudara Heipao. Setelah itu, dia berjalan menuju jubah hitam. Sekarang, hanya ada 3 kaisar agung yang tersisa. Ketiga kaisar agung ini secara alami menjadi fokus pertikaian. Kaisar Iblis, Kaisar Tulang, Nightfog, kalian masuk ke perkemahan kami. Kata Black, ketiga orang itu saling memandang. Sekarang, meskipun ada 8 kaisar agung berjubah hitam, ada juga 6 kaisar agung di Kaisar Yan. Mereka tidak memiliki keunggulan mutlak. Oleh karena itu, mereka tidak akan mudah mengantre. Kaisar Naga memandang mereka. Sekarang ada 8 kaisar agung dari berbagai kelompok etnis. Hanya ada 6 kaisar agung di sini. Jika Anda ingin mendapatkan keuntungan, Anda harus merekrut ketiga kaisar agung. Jika tidak, Anda tidak akan menang. Namun, tidak mudah untuk membawa ketiga orang ini ke sini. Lagi pula, mereka tidak ada hubungannya dengan Anda. Mengapa mereka harus membantu Anda? Di sisi lain, melihat bahwa ketiga pria di Heipao enggan memilih kubu, dia juga tahu apa yang dipikirkan ketiga orang itu, hanya untuk mendapatkan keuntungan. Namun, dia tidak membiarkan ketiga orang itu mendapatkan keuntungan. Sekarang, kita memiliki 3 dewa, buah yin dan yang, batu Sansheng, dan air Huangquan. Apakah Anda tidak benar-benar memikirkan mereka? Mendengar ini, wajah Kaisar Long dan yang lainnya banyak berubah. Secara alami, mereka mengerti arti jubah hitam. Jika hanya roda artefak tertinggi, mereka semua memilikinya, tidak terlalu banyak. Tetapi jika menyangkut dewa, itu masalah lain. Di pihak mereka, hanya ada 2 dewa. Yang pertama adalah buah persik kuning dan li di tangannya, dan yang lainnya adalah pohon dewa Yan di tangan Kaisar tidak unggul dalam kuantitas. Terlebih lagi, pohon dewa saat ini masih belum lengkap dan tidak dapat menyandang gelar dewa. Kaisar Sihir, Kaisar Tulang, dan Garpu Malam tidak dapat membantu tetapi mengubah wajah mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar arti kata-kata jubah hitam? Dan sekarang, mereka harus memilih Kam. Jika mereka tidak memilih Kam, mereka akan menarik pengepungan kedua belah pihak. Pada saat itu, mereka akan menjadi satu-satunya yang kalah. Namun, mereka masih tidak menjawab, karena mereka memiliki 3 orang. Jika mereka bergabung dengan Kam Kaisar Panjang dan Kaisar Yan bersama-sama, mereka akan menjadi 9 kaisar besar, 9 kaisar besar, dan 8 kaisar besar, sekalipun ada banyak dewa di dalam diri satu sama lain, mereka akan menang. Ketika situasi jatuh ke tahap jalan buntu, tiba-tiba, kekacauan kembali bergelombang, cahaya melonjak, seperti seseorang keluar lagi. Mata semua orang melihat ke masa lalu, cahaya melonjak, 3 orang muncul pada saat yang sama. 3 kaisar agung lagi. Semua orang terkejut. Tanpa diduga, ada seorang kaisar agung. Apakah ada di antara kalian yang mengenal mereka? Yan bertanya, sekarang, mereka membutuhkan orang. Jika mereka dapat merekrut 3 kaisar agung ini, maka mereka akan memiliki harapan. Saya tidak tahu, tampaknya kaisar baru tidak dipromosikan lama.
Kaisar Naga menatap ketiga orang ini. Dilihat dari napas, mereka seharusnya tidak menerobos untuk waktu yang lama. Terlepas dari dia, kaisar baru atau kaisar lama, yang penting dia adalah kaisar. Kata kaisar. Yang lain menganggukkan kepala. Sulit menjadi seorang kaisar. Yang penting dia adalah seorang kaisar, tidak masalah. Dewa Enam Jalan memandang ketiga orang ini dan berkata, tunggu sebentar, lihat, mereka bertiga, mereka tampaknya alien. Yandi melihat ke masa lalu, mengamati kekuatan mereka dengan saksama, dan tiba-tiba wajahnya berubah. Ketiga orang ini benar-benar alien. Ini masalah besar. Awalnya, ada 8 kaisar agung dari berbagai negara. Sekarang, bersama dengan ketiga orang ini, mereka telah menjadi 11 kaisar agung. Apakah ada peluang bagi mereka untuk menang? Hahaha, gigi serigala, mandril hantu, pemakan jiwa, kalian keluar di waktu yang tepat. Sungai Styx tertawa. Mereka juga sering mengangguk dalam jubah hitam. Ditambah ketiga orang ini, mereka adalah 11 kaisar agung di sisi alien. Bahkan jika mereka semua berada di kubu Kaisar Naga dan Kaisar Yan, itu tidak masalah. Dari segi kuantitas, mereka sudah memiliki keuntungan. Kaisar Iblis, Kaisar Tulang, Garpu Malam, aku akan memberimu kesempatan lagi. Apakah kalian ingin memasuki kubu kami? Tiga orang saling memandang. Sekarang, keseimbangan jumlah orang telah condong ke sisi jubah hitam. Masalah seperti ini, si bodoh tahu bagaimana memilih. Kami bersedia bergabung dengan kalian. Ketiga pria itu segera lewat dan secara resmi bergabung dengan kubu asing. Kaisar Long, Kaisar Yan, Kaisar Huang, Kaisar Sun, Liu Dao, dan Si Ji. Aku akan melihat apa lagi yang kalian lawan dengan kami sekarang. Kata wajah jubah hitam itu dingin, dengan penghinaan di matanya. Melihat situasi ini, Yan Di dan Long Di semuanya tampak murung dan sangat bermartabat. Sekarang, dari segi jumlah, mereka benar-benar tidak diuntungkan. Artefak tertinggi dan artefak semuanya sama. Mereka benar-benar tidak diuntungkan. Situasinya sangat parah bagi mereka. Apa yang harus dilakukan, Kaisar Yan? Tanya Kaisar Naga. Kaisar Yan merenung sejenak dan berkata, sekarang tidak ada cara lain selain berjudi. Berjudi apa? Kaisar Yan berkata, nanti aku akan menggunakan pengorbanan roh untuk melihat apakah aku bisa mengumpulkan semua pohon suci. Pohon dewa, mungkinkah ada harapan untuk berkumpul bersama? Bagaimanapun, kita harus mencoba. Kaisar Yan telah memutuskan, sensu, yang memiliki beberapa efek pengekangan pada ras alien. Hanya karena inilah dia benar-benar disingkirkan oleh seorang kaisar agung ras alien dengan mengorbankan nyawanya sebelum dia tidak tahu berapa kali zaman. Dari zaman kuno hingga hari ini, tidak ada yang bisa mengumpulkan sepenuhnya. Setelah pengumpulan selesai, mungkin ada beberapa efek yang tidak terduga. Kalau begitu, kami akan menghentikanmu terlebih dahulu. Gunakan sihirmu dan panggil pohon dewa. Ketika Kaisar Naga meneguk minumannya, sesuatu muncul darinya, bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Cahaya ilahi itu menyilaukan, menerangi seluruh alam semesta. Persik dan plum kuning. Melihat hal seperti itu, semua kaisar agung segera menyadari bahwa itu bukanlah hal yang umum, tetapi salah satu dari 10 dewa, Huang Tao dan Li, dengan kekuatan yang luar biasa. 6 prasasti suci. 6 kaisar dewa tidak ragu untuk memanggil 6 prasasti dewa secara langsung. Segera, 6 cahaya itu melesat dari ruang angkasa yang dalam di alam semesta yang gelap. Dalam sekejap mata, mereka tiba di keempat sisi 6 kaisar dewa dan terus berputar. Cahaya yang cemerlang meledak, memantulkan seluruh ruang, yang sangat menakutkan. Ini adalah artefak tertinggi yang disempurnakan oleh 6 kaisar dewa. Ia memiliki kekuatan tertinggi dan dapat menekan semua hal di ruang angkasa. Peta tanah dan negara. Tanpa ragu, kaisar negara itu langsung memanggil peta negara sungai dan gunung. Untuk sesaat, sebuah gambar dipanggil keluar dari ruang angkasa yang luas. Itu tergantung di atas kepala kaisar negara itu dan memancarkan cahaya yang sangat besar, menutupi seluruh tubuhnya. Pedang Kaisar Surga. Kaisar Sun keluar dari tubuhnya dengan minuman keras, dan sebuah pedang meledak dengan pedang ki yang indah, energi yang mengerikan, dan penyebaran yang bergejolak, seolah-olah akan memotong seluruh ruang, yang mengejutkan dan mengejutkan. Perintah darah Phoenix. Kaisar Huang juga menggunakan artefak tertinggi miliknya sendiri,
yaitu batu giok dengan api yang menyala di sekelilingnya. Benda itu memiliki kesamaan dengan cermin matahari Kaisar Yan, dan api yang terkumpul di dalamnya bukanlah api biasa, melainkan api Phoenix yang sesungguhnya, yang tidak akan pernah padam. Pohon Dewa. Melihat beberapa Kaisar Agung telah menggunakan artefak tertinggi dan artefak langit dan bumi, Kaisar Yan tidak berani menunda lagi. Ia segera memanfaatkan pohon suci itu dan melihat sebuah pohon yang menjulang tinggi menjulang dari belakangnya dan muncul di belakangnya. Ini adalah pohon dewa. Namun, dibandingkan dengan pohon dewa yang lengkap, pohon dewa ini jauh lebih buruk. Pengorbanan para dewa dan roh, panggil pohon dewa. Seluruh rakyat Kaisar Yan terbakar, dan roh mengalir ke pohon dewa, memanggil pohon dewa dengan bantuan roh Kaisar. Apakah kau ingin memanggil pohon suci? Mungkin tidak. Dengan lambaian tangan besar jubah hitam itu, sebuah batu besar muncul, tergantung di atas kepalanya, dan memancarkan cahaya. Batu Sansheng adalah salah satu dari 10 dewa. Singkirkan para dewa dan artefak tertinggi. Biarkan orang-orang bodoh ini melihat betapa kuatnya kekuatan kita. Jubah hitam menatap kaisar-kaisar lainnya. Bagus. Kaisar-kaisar besar lainnya juga menggunakan senjata-senjata sihir mereka sendiri, atau artefak tertinggi, atau artefak-artefak. Untuk sementara, seluruh ruang bergetar dengan kekuatan yang tak terlukiskan, yang mengerikan. Ngomong-ngomong, 3 orang baru, apakah kalian memiliki artefak tertinggi? Jubah hitam bertanya kepada gigi serigala, mandril hantu, dan pemakan jiwa. 3 manusia, kita tidak memiliki artefak tertinggi, tetapi kita memiliki ini. Tak lama kemudian, satu hal muncul di dalam diri mereka masing-masing. Bunga setan, api neraka, teratai hijau yang kacau. Melihat ketiga hal ini, jubah hitam dan yang lainnya tercengang pada awalnya, dan kemudian mereka hanya tertawa. Awalnya, saya pikir hanya ada 3 dewa di pihak mereka, tetapi saya tidak ingin memiliki 6 dewa langit dan bumi. Jadi tampaknya bahkan jika Kaisar Yan memanggil pohon dewa yang sebenarnya, mereka tidak akan takut. Yandi, Longdi, apakah kamu melihat? Ada 6 dewa di pihak kita. Saya melihat bagaimana kamu melawan kami. Jubah hitam tertawa, tampaknya berpikir bahwa mereka ada dalam permainan. Bagaimana mungkin mereka telah mengumpulkan begitu banyak dewa dan dewa? Kaisar Long dan Kaisar Sun sama-sama terkejut dengan tubuh mereka. Mereka merasa luar biasa. Dewa langit dan bumi selalu sulit ditemukan. Hanya ada beberapa dewa di seluruh langit dan bumi. Tidak pernah ada situasi seperti ini sebelumnya. 8 dewa muncul pada satu waktu. Kaisar Sihir, Garpu Malam, dan Kaisar Tulang juga diam-diam memberi selamat kepada diri mereka sendiri. Untungnya, mereka telah bergabung dengan pihak lain. Jika tidak, nasib mereka tidak akan pernah lebih baik. Ada begitu banyak dewa dan benda di dunia yang dapat menghancurkan semua rintangan di dunia. Kaisar Naga, Persik Kuningmu dan Kaisar Li, Yan dan Pohon Sucimu, datanglah ke sini bersama-sama. Jubah hitam itu minum banyak, dan kekuatan besar mengalir ke batu Sansheng. Cahaya batu Sansheng memancar keluar dan menutupi seluruh ruang. Hal yang sama berlaku untuk 5 kaisar agung lainnya yang memegang dewa. Mereka mengumpulkan kekuatan mereka sendiri dan menuangkannya ke dalam para dewa. Keenam dewa itu terbang pada saat yang sama, membentuk lingkaran dan berputar terus-menerus. Sebuah kekuatan besar meledak untuk menghancurkan semua hal di alam semesta.